Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 1, yakni tentang belajar Al-Quran surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya kita harus tahu peta konsep dari pelajaran ini. Di sini saya telah menunjukkan peta konsepnya. Ada 5 konsep ya. Untuk peta konsep yang pertama yaitu ayo kita membaca kisah surat Al-Kafirun dengan terjemahnya. Sebelum kita membaca surat Al-Kafirun, marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Itu tadi pembacaan kisah surat Al-Kafirun, dan untuk terjemahnya nanti kita baca saat pembahasan selanjutnya. Peta konsep yang kedua adalah ayo kita mengenal kisah surat Al-Kafirun secara umum. Nah, ini surat Al-Kafirun merupakan urutan surat ke-109 dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Jadi surat Al-Kafirun itu berbangsa Makkiyah. Sedangkan surat Al-Kafirun menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir. Lah, waktu itu Nabi Muhammad diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah sesembahan mereka. Karena mereka sudah putus asa bagaimana caranya agar Nabi Muhammad itu tidak memberikan pengaruh yang begitu besar kepada kalangan mereka, karena mereka sudah menganggap bahwasanya banyak di antara orang-orang kafir Quraisy itu yang sudah memeluk agama Islam, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk supaya Nabi Muhammad itu berhenti dari dakwanya. Nah, salah satunya adalah tentang kisah surat Al-Kafirun, yaitu Nabi Muhammad SAW diajak untuk menyembah sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, surat Al-Kafirun menceritakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Karena dengan penolakan Nabi Muhammad, maka pupuslah harapan mereka. Yang ketiga, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi tidak boleh agama itu dicampur-campur anak-anak. Waktu hari Jumat ikut Jumatan di masjid. Waktu hari Minggu, hari Ahad ikut
di gereja. Lah, hal itu adalah perkara yang haram untuk dilakukan. Karena apa? Karena dalam ajaran Islam tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Yang ada toleransi itu adalah dalam masalah muamalah. Muamalah itu sosial dan ekonomi saja. Tapi dalam masalah akidah tidak diperbolehkan dan itu hukumnya haram. Next. Nah, peta konsep yang ketiga adalah ayo kita mempelajari makna tiap kisah Al-Kafirun ayat-ayatnya. Untuk ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Lah, di dalam surat Al-Kafirun ayat yang pertama, ini sebagai jawaban Allah melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah. Itu dinamakan orang-orang kafir. Pada waktu zaman dulu sampai sekarang, sampai besok hari kiamat, orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad atau orang yang tidak mau menyembah Allah itu dinamakan orang kafir. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Karena ibadah kita itu mencontoh Nabi Muhammad. Sebagaimana sholat. Sholat itu kita mencontoh gerakan sholatnya Nabi Muhammad. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat sholatku. Ya seperti itu caranya sholat. Jadi tidak ada mengarang sendiri cara-cara beribadah itu. Semua adalah dengan contoh dari Nabi Muhammad. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kisah surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ini menunjukkan begitu juga orang kafir. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Karena apa? Karena dalam akidah tidak boleh dicampur-campur. Ya. Akidah kita, akidah Islam tetap akidah Islam. Tidak boleh dicampur dengan ajaran agama lain. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat adalah wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak bisa menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ini menerangkan bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi tidak boleh mencampur adukan ajaran agama dengan agama yang lain. Ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Ini menunjukkan bahwasanya kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi kita tidak boleh mengolok-olok ketika dia beribadah. Biarkan dia beribadah sesuai ibadahnya, ya. Dan kita juga harus menghormatinya. Kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau orang itu sudah meyakini agamanya, biarkan. Ya, kita harus menghormatinya. Nah, ini untuk konsep yang keempat. Yuk kita simpulkan makna kisah surat Al-Kafirun. Setelah kita membaca kisah surat Al-Kafirun, kemudian memahami maknanya per ayat, maka kita dapat menggambarkan bahwasanya dalam kisah surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran. Pelajarannya apa? Yang pertama adalah orang-orang kafir pada masa Rasulullah bersepakat saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan kisah surat Al-Kafirun. Jadi kisah surat Al-Kafirun itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan sebagai jawaban tegas dari Allah kepada orang-orang kafir. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak ada percampur adukan dalam agama. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan. Musyrik itu apa? Menyembah selain Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain dalam masalah sosial ekonomi dan haram toleransi dalam masalah akidah. Konsep yang kelima, indahnya toleransi antar umat beragama. Ini diambil contoh dari kisah sahabat Umar bin Khattab ya ketika menjabat sebagai khalifah. Ketika itu penaklukan Palestina yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen mereka was-was. Jangan-jangan tempat ibadahnya dihancurkan karena mereka beragama Kristen. Akan tetapi kekhawatiran mereka itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena Khalifah Umar bin Khattab itu orang yang sangat toleransi dalam beragama. Beliau sangat menghormati umat yang beragama lain. Beliau malah melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Karena sebagai bentuk toleransi beragama. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.